masalah yang sangat serius dan mendesak. Ini juga berkaitan kenapa saya memilih formasi calon bupati tidak ada pilihan lain, itu adalah terkait dengan goodwill. Goodwill, itikat baik dari decision maker-nya. Ada sesuatu yang bisa kita rasakan tapi tidak mungkin kita jelaskan. Karena saya dari birokrasi, latar belakang pendidikan juga dari STPDN, saya bisa merasakan, tapi ginun saya ada hal-hal yang secara etika, adab, saya tidak akan mungkin menyampaikan secara publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pati periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Agus Sunarko, SSTP MSI. Beliau adalah Camat Dukusti Kabupaten Pati. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, sehat. Pak Agus ini berkarir sebagai ASN, saat ini menjadi Camat Dukusti sekaligus Komisaris Utama Lingkar Media Group. Nah, Pak Agus mungkin supaya lebih jelas, lebih lengkap, mungkin bisa ditambahkan perjalanan karir sejak pendidikan sampai jadi PNS, merintis karir sampai saat ini. Monggo silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Agus Sunarko, untuk bisa berkhidmah ke Partai Golkar dalam rangka kontestasi pilkada Bupati Wakil Bupati tahun 2024-2029 di Kabupaten Pati. Yang pertama, mohon izin untuk menjelaskan jenjang karir pendidikan saya. Saya dari kecil di sekolah di SD Negeri Pati Kidul 5 Pati yang berada di Pati Kidul. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 2 Pati. Untuk SMA saya di SMA Negeri 1 Pati. Kelahiran saya tanggal 30 Agustus 1979. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Pati pada tahun 1998, saya mencoba untuk mendaftarkan diri ke AKABRI waktu itu. Dikarenakan saya belum bisa renang, itu ada tes gagal saya. Tes renang tenggelam di Gong, Semarang. Setelah itu, karena kondisi down mental, saya menggelandang di Jogja selama 1 tahun, Pak. Menggelandang di Jogja tahun 1998 sampai dengan 1999. Itu hampir 6 bulan saya pernah mengalami hidup tidak ada tempat tinggal. Selama 6 bulan di Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1999, karena dorongan teman dan orang tua, akhirnya saya daftar ke STPDN.
setelah pemilu 99 itu saya daftar ke STPTN dengan bermodal niat, tekad, dan nekat, akhirnya bisa keterima di STPTN pada tahun 1999. Kemudian tahun 1999 itu ketika diterima sebagai praja STPTN, saya tidak menyangka, Pak, karena saya hanya anak dari bakul ikan pindang. Bakul Pak Buatan pengusaha, bakul ikan pindang. Bapak Ibu bakul ikan pindang, dan saya bisa diterima di praja STPTN. Alhamdulillah, kemudian tahun 2023 saya lulus. Setelah lulus, saya ditempatkan di Pati. Pada tahun 2003 itu ditempatkan di Subbag Aset Daerah yang mengurusi mengenai sertifikasi tanah atau mengelola aset milik Pemkab yang tidak bergerak. Kemudian setelah 4 bulan saya dipindah sebagai staf kecamatan seksi pemerintahan di Kecamatan Dabus. Kemudian pada bulan Juli 2006, bulan Juli 2006 saya dipindah ke catatan sipil, kantor catatan sipil sebagai staf program perencanaan. Dari situ karir saya mulai menapak karena pada tahun 2009 bertepatan di bulan Juli saya dilantik menjadi Kasih Pengelolaan Teknologi Informasi Adminduk atau SIAP. Kemudian bertahan 6 bulan, saya pindah ke Kasubag Program di kantor yang sama di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian pada bulan Juli tahun 2010, saya dimutasi lagi ke Kasubag Humas Setiapati. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2018, saya di Subbag Humas sebagai Kasubag Humas Setda Kabupaten Pati, kemudian pindah ke Dinas Perhubungan sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas. Di Kabid Lalu Lintas di Sub sampai dengan Desember 2018. Setelah itu kembali lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kabid Siak. Kembali ke Kabid Siak. Kalau sebelumnya masih berupa kantor, ini sudah Kepala Dinas dulu kasih, sekarang Kabid. Kemudian di tahun 2020 bulan Juli pindah ke Disnaker sebagai Kepala Bidang LPKS yang mengurusi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Bapak. Kemudian dari tahun 2020 di Disnaker sampai dengan 2022 bulan Agustus 2022 saya dipindah sebagai Camat Dukuseti sampai dengan sekarang. Itu mengenai karir pendidikan saya, Bapak. Kemudian usaha sampingan sejak tahun 2015 saya merintis media online. Itu media online-nya itu namanya harianpati.com waktu itu, Bapak. Kemudian tahun 2017 saya mengupgrade media online saya menjadi Lingkar Jateng, termasuk membuat koran 2017. Kemudian sampai sekarang media saya dengan brand Lingkar sudah ada sekitar 8 produk. Yang pertama koran Lingkar, ini sudah tersertifikasi di Dewan Pers juga. Yang kedua, media online streaming, media televisi streaming online, televisi Lingkar TV yang saat ini sedang berproses untuk sertifikasi Dewan Pers. Yang ketiga, media online saya ada 5, lingkar.news itu sudah tersertifikasi Dewan Pers. Kemudian lingkarjateng.id, beritajateng.id, harianmuria.com, sama mantranews.com. Begitu, Bapak.
luar biasa Pak Agus Sunarko. Sepanjang sepengetahuan saya, belum ada seorang camat yang mencalonkan bupati. Nah, apa yang mendorong dan membuat Pak Agus Sunarko percaya diri untuk mencalonkan sebagai bupati? Terima kasih Bapak. Yang pertama, berbekal pada keilmuan yang saya terima di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, STPDN, yang mana pemerintah itu diberikan 3 kewenangan yang secara konstitusi itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali pemerintah, yaitu melakukan pengaturan atau regulasi, kemudian menarik pungutan dalam bentuk pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang ketiga adalah memberikan sanksi atau hukuman. Di sini kita mengenal trias politika, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berbekal dari keilmuan itu, kemudian pada tahun 2022 Agustus, saya diberikan amanah sebagai camat Dukuh Seti. Di sini saya berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai keilmuan yang saya terima. Maka di Dukuh Seti saya meluncurkan program Rakyat Kopen Pejabat Kajen, yang mana ini berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang intinya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membawa misi problem solving. Di saat yang bersamaan, pemerintah memiliki kewenangan mengatur. Dalam prakteknya, banyak kendala yang saya hadapi, Bapak. Karena kewenangan camat hanya sebatas perpanjangan tangan dari Bapak Bupati kepada masyarakat, termasuk bagaimana hubungan dengan pemerintahan desa yang saat ini dengan otonomi murninya, dengan regulasi-regulasi yang ada, dengan pembiayaan yang sangat-sangat banyak di luar PADES, ya, dalam bentuk dana desa maupun ADD. Ini saya melihat bahwa camat ini tidak banyak bisa berbicara terkait dengan pembinaan, terkait dengan supervisi, pengawasan, bahkan evaluasi pun akan sulit ketika tidak ada kesepahaman yang sama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Belum lagi permasalahan-permasalahan di lapangan yang terkait dengan OPD maupun dengan kementerian. Seperti halnya bansos yang kita yakini atau dirasakan belum maksimal dalam ketepatan sasarannya. Belum lagi bagaimana politik di tingkat desa dengan kebijakan program pemerintah ini belum seutuhnya selaras. Termasuk DTKAS itu juga memberikan permasalahan tersendiri. Ketika itu dilakukan apa adanya sesuai dengan juknis dari pemerintahan, ini juga berdampak secara dilematis kepada kepala desa yang hari ini diusung secara pilkades langsung. Karena kepentingan politik praktis ini juga tidak bisa diabaikan, Bapak. Kemudian ada permasalahan bagaimana camat ini meskipun dia tidak lagi sebagai kepala wilayah, semestinya bisa sebagai perpanjangan tangan bupati yang menjaga bagaimana visi misi bupati ini bisa berjalan, tapi juga selaras dengan kepala desa, pemerintahan desa. Termasuk bagaimana kepala desa ini dalam prakteknya dana 3% operasional itu tidak masuk dalam taktis kepala desa, tapi operasional pemerintahan desa. Tentunya pertanggungjawabannya berbeda. Dari problematika ini yang saya rasakan selama kurang lebih 2 tahun berjalan ini, dengan berbekal program yang saya usung, Rakyat Kopen Pejabat Kajen, saya meyakini ini layak untuk saya tawarkan kepada para partai politik maupun pengambil kebijakan di pemerintah pusat. Karena kalau kebijakan tidak top down, itu juga akan berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan. Dengan berbekal itu, Bapak, tekad dan hanya bermodal nekat ini, saya berusaha untuk menawarkan program saya ke
pimpinan-pimpinan parpol sekiranya saya diberikan kesempatan untuk berkontestasi di Pilkada sebagai calon Bupati-Pati 2024-2029. Ya, Pak Agus untuk maju ini dengan menanggung risiko harus mundur dari ASN. Nggih, siap Bapak. Karena memang yang saya pelajari selama ini tidak ada suatu keputusan yang tidak ada risikonya. Semakin tinggi nilai tujuannya, semakin tinggi pula risikonya. Jadi saya sudah siap kalaupun nanti secara peraturan perundang-undangan kepegawaian saya tidak dimungkinkan untuk pensiun dini, otomatis saya keluar tanpa pensiun ketika ditetapkan sebagai calon bupati oleh KPU. Luar biasa. Nah, untuk menuju jabatan bupati harus melalui proses, yaitu pencalonannya melalui partai-partai politik. Apa yang sudah dilakukan Pak Agus untuk mendekati partai-partai politik? Sampai hari ini saya sudah mengembalikan formulir pendaftaran dengan formasi calon bupati ke 7 partai yang ada di Kabupaten Pati dari 8 partai yang punya kursi. Mulai dari Golkar, kemarin sudah interview di DPD 2-nya, kemudian Nasdem, Demokrat, hari ini Gerindra, PKB, P3, dan kemarin PDIP, ada 7. Masih kurang 1, Pak, dari 8 partai yang ada di Kabupaten Pati. Nah, Pak Agus, apa yang Bapak tawarkan kepada partai politik itu sehingga partai-partai politik itu tertarik untuk mendukung Pak Agus? Yang pertama yang saya tawarkan, saya dari birokrasi, Bapak. Dari birokrasi dengan latar belakang pendidikan birokrasi juga. Dan saya yakini dengan berbekal pendidikan di STPDN dan pengalaman saya di birokrasi, saya yakin bisa melaksanakan prinsip-prinsip mikul dhuwur mendem jero. Atau dengan saat ini problem solving. Tidak ada yang sempurna, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita bisa bekerja bersama, ada kesepahaman pikir yang sama, semua bisa dirangkul, cita-citanya sama, yang lain-lain itu bisa diatur sesuai proporsional masing-masing. Yang kedua yang saya tawarkan, saya mengusung rakyat Kopen pejabat kajen ini tidak hanya slogan, tetapi juga akan saya cantumkan sebagai visi saya di pemerintahan ketika dipercaya oleh masyarakat dan partai politik menjadi Bupati Pati, mewujudkan rakyat Kopen pejabat kajen. Yang ketiga, saya menawarkan bahwa semua elemen atau semua pimpinan-pimpinan parpol yang mendukung saya atau yang nanti berkesepahaman dengan program saya akan saya berikan porsinya masing-masing dalam pengambilan kebijakan. Tentunya decision maker-nya ada di bupati dan semua masukan itu berdasarkan data. Evaluasi data tidak boleh baper-baperan. Yang keempat, tentunya ketika ini bisa kita jalankan, karena saya meyakini di Pati itu banyak sumber daya, banyak potensi yang bisa kita kelola. Saya yakin kalau itu dikomparasi dengan proses, kalau kita harus berantem, mengeluarkan banyak energi dalam tanda kutip, energi dan logistik yang super luar biasa banyak, kalau ini bisa dirangkul bersama, itu akan lebih tepat sasaran dengan situasi yang sejuk. Baik, Pak Agus Sunarko mempersiapkan diri menjadi calon bupati saja, atau juga siap kalau misalnya nanti diminta menjadi calon wakil bupati? Karena niat tadi yang sudah saya maturke ke Bapak, dari pertimbangan-pertimbangan tadi, memang opsi yang saya pilih ini sebagai calon bupati.
Karena di sini ada decision maker-nya, Bapak. Kalau decision maker ini, ya karena ada nilai-nilai tadi itu, Bapak. Jadi kalau misalnya pilihannya di K2, mungkin saya akan lebih melanjutkan sebagai ASN yang baik. Tapi kalau sudah terlanjur mendaftar kan nggak bisa kembali ke ASN-nya, Pak. Masih bisa, Bapak. Itu untuk aturannya itu ketika ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Miloniku untuk formasi yang saya pilih dan saya yakini untuk saya jalankan ini adalah formasi calon bupati. Ya, ngapunten. Menurut Pak Agus Sunarko, apa masalah-masalah yang serius yang mendesak untuk ditangani di Pati 5 tahun mendatang? Masalah yang sangat serius dan mendesak. Ini juga berkaitan kenapa saya memilih formasi calon bupati, tidak ada pilihan lain, itu adalah terkait dengan goodwill. Goodwill, etikat baik dari decision maker-nya. Ada sesuatu yang bisa kita rasakan tapi tidak mungkin kita jelaskan. Karena saya dari birokrasi, latar belakang pendidikan juga dari STPDN, saya bisa merasakan, tapi gini saya ada hal-hal yang secara etika, adab, saya tidak akan mungkin menyampaikan secara publik. Ya. Nah, kalau hanya bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan, itu kan sulit untuk menawarkan kepada masyarakat bahwa itu akan diselesaikan. Untuk masyarakat, saya yakini hari ini mereka butuh bukti, Bapak. Jadi ketika kekuasaan itu sudah kita peroleh, bukti-bukti ini yang akan kita jalankan, sementara bapak-bapak atau pimpinan atau teman-teman parpol ini yang mengevaluasi dan mengawal bersama-sama. Karena kita by data, semuanya akan terukur dan terlihat. Dan saya yakin masyarakat dengan pola ini, dia akan lebih merasakan secara nyata. Mulai dari infrastruktur. Kenapa infrastruktur hari ini tidak ada ketentuan khusus boleh rusak itu berapa tahun sekali ketika tidak ada pos bencana. Hari ini hampir tidak ada ketentuan itu, Bapak. Jadi infrastruktur diperbaiki ini kita tidak seolah-olah untuk perencanaannya kita tidak ada standar pakem. Kalau tidak ada pos Sarpas ini rusaknya berapa tahun untuk toleransinya. Yang kedua, bagaimana dengan lapangan pekerjaan. Karena tidak akan mungkin kita itu bisa mengikuti aturan secara bahagia kalau pendapatan rumah tangga kita masih rendah. Masih rendah. Yang ketiga, bagaimana masyarakat ini yang memang secara data itu layak dibantu oleh pemerintah ini tepat sasaran. Tentunya yang keempat dan yang seterusnya adalah kesungguhan dari pimpinan untuk mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Pati, kemudian menyimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang kita sepakati. Sebagaimana contoh yang konkret kemarin saya ketika mengawal itu adalah posisi alun-alun Pati. Yang dulu secara tradisi di Kabupaten Pati, alun-alun itu sebagai tempat ajang balapan liar, Bapak. Oleh pemerintah berikutnya kemudian dibikin spot-spot kuliner atau PKL. Konsekuensi PKL, maka kendaraan lalu lintas akan tersendat. Karena ini menunjukkan kulinernya laku, sehingga kendaraan tersendat. Oleh pemerintahan beberapa yang kemarin, rezim yang kemarin, atas nama peraturan daerah provinsi, ternyata kawasan itu menjadi kawasan tertib lalu lintas. Inilah yang saya sampaikan tadi, goodwill dari pemerintah ini tidak berani. Kita terkadang harus berdiri pasang badan ketika itu demi rakyat. Ketika kuliner itu menjadi suatu hal yang secara real tumbuh berkembang sebagai perekonomian lokal,
maka tentunya forum LAJ membahasnya jangan dijadikan kawasan tertib lalu lintas, tapi kawasan kuliner. Ketika ini produknya perda provinsi, maka bupati beserta DPRD dan masyarakat yang berkepentingan mengajukan revisi perda provinsi itu. Tetapi yang terjadi di Pati itu seolah-olah akan terjadi tabrakan horizontal. Satpol berpegang pada perda provinsi, masyarakat PKL berpegang saya itu harus punya hak untuk mengais rezeki. Nah ini seperti itu. Pak Agus Sunarko punya tagline rakyate Kopen, pejabatnya Kajen. Kalau rakyate Kopen itu bagus sekali, tapi kenapa pejabatnya harus Kajen? Karena non sewu Bapak, karena kita itu Pancasila. Kalau masyarakat diopeni tetapi tidak merasa diopeni, kemudian dia itu merasa lebih tinggi dari pemerintah juga tidak bagus, berarti adabnya kurang bagus. Sehingga nilai-nilai toleransi, empati, pejabat tidak perlu ditakuti, tapi dihormati, diajeni karena jabatannya. Karena ketika ini sinergi, rakyat diopeni, kok rakyat tidak ngopeni pejabat, berarti rakyat ini adabnya kurang. Ketika adabnya kurang, ada yang salah dengan pendidikan kita. Karena itu pendidikan kita itu juga harus sering-sering mengulas karakter nilai-nilai soleh di lokal, Bapak. Nilai-nilai leluhur. Sehingga rakyat Kopen, pejabat Kajen ini harus satu kesatuan untuk menuju Pancasila yang baik dan benar. Ya, baik. Terakhir, Pak Agus Sunarko, pileg, pilkada dianggap oleh masyarakat sekarang semakin pragmatis, semakin transaksional. Bagaimana Pak Agus menyikapi hal ini? Tadi itu yang pertama, ini ternyata harus kita akui proses pendidikan politik kita ke masyarakat ini gagal atau belum berhasil. Harus kita akui bersama Bapak, karena ketika berhasil maka yang menjadikan tolok ukur masyarakat bukan logistik angkonya, tetapi lebih kepada track record, gagasan, dan komitmen. Yang kedua, ketika masyarakat seperti ini, kalau misalnya saya itu punya kewenangan, maka saya harus memilih. Masyarakat tak sadarkan, jangan sampai saya ngikut masyarakat yang salah. Yang ketiga, saat ini kita ada di dunia yang seperti ini, ya mau tidak mau, kita tidak mungkin bisa merubah secara frontal, Bapak. Kita ikuti, tapi kita jangan sampai hilang idealisme kita kalau masyarakat itu pada dasarnya baik. Yang menjadikan mereka seperti itu bisa jadi rasa ketidakpuasan atas goodwill atau itikat baik, kesungguhan dari pemimpin, dari bupati atau dari decision maker yang selama ini seringkali yang dijanjikan di politik, di kampanye ini berbeda dengan kenyataannya. Karena itu kalau memang Allah mengijabahi, ya ini akan menjadi tugas saya untuk bagaimana masyarakat tidak ada traumatik seperti itu. Memang berat, tapi bukannya tidak mungkin, Bapak. Saya yakin selama kita ada niat yang baik, ikhtiar bersama-sama, kemudian ada evaluasi yang sungguh-sungguh dengan kejujuran, saya yakin solusinya akan baik dan indah. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Agus Sunarko, SSTP MSI, Camat Dukuhseti, yang berniat mengabdi untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Mudah-mudahan semua lancar, dan kalau terpilih bisa menjadi harapan warga Pati 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.